Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan kelompok ini, mereka banyak salahnya dalam memahami Al-Quran dan juga hadits, terutama ketika mengistinbat hukum. Dan kali ini, lagi-lagi kekeliruan kelompok mereka dalam menerapkan hukum Islam. Bagaimana tidak? Dalam video berikut, mereka melarang perkara yang tidak dilarang dalam syariat agama. Allah tidak melarang, Nabi pun tidak melarang, tiba-tiba mereka yang melarangnya. Tentu saja, ini adalah sebuah syubhat yang harus dikelirkan agar umat tidak bingung. Simak videonya, dan sekaligus bantahan dari asatid yang lebih mumpuni dalam keilmuan. Berikut dalil-dalilnya. Pernyataan pertama disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain As-Sunusi. Berikut simak videonya. Tapi mencium mushaf itu sendiri dari hal yang di kalangan mayoritas ulama adalah hal yang tidak dianjurkan, perkara yang tidak ada dalilnya di dalam hal tersebut. Kata Ustadz nih, mencium Al-Quran tidak dianjurkan, padahal Imam As-Subki mengatakan boleh, dan masyhur dalam mazhab Hanabilah mengatakan boleh. Dan ada keterangan bahwa para sahabat seperti Ikrimah bin Abi Jahal mencium mushaf. Kemudian Utsman ibnu Affan juga mencium Al-Quran. Gimana tuh, Tat? Mungkin saja Ustadz Zul nggak akan bisa menjawabnya karena mungkin belum baca kitabnya, atau tidak mau membaca kitabnya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mari kita lanjutkan. Kemudian pernyataan berikutnya disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Kata Ustadz Yazid ini, buat apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Memang sepertinya rata-rata mereka bacaannya sangat minim ya. Padahal ada riwayat bahwa Ikrimah dan Sayyidina Utsman juga mencium Al-Quran. Sudah minim bacaan, bisa langsung memastikan. Berikutnya paparan dari Buya Yahya tentang kebolehan mencium mushaf. Silahkan disimak. Baik, kemudian masalah mencium adalah tidak ada larangan di sini. Akan tapi jika ada orang mencium adalah dalam irama ta'zim, mengagungkan, adalah sah-sah saja, karena isyaratnya adalah mengagungkan kalamullah. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Buya Yahya, tidak ada riwayat pelarangan dari baginda Nabi, jadi sah-sah saja mencium mushaf. Dan tentu saja mencium itu bukan merupakan suatu ibadah murni, namun adalah bentuk dari pengagungan, ta'zim. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi SAW. Ini enggak. Jadi Anda boleh menciumnya, apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim, mungkin karena Anda telah meletakkan di tempat yang salah, kemudian Anda agungkan, itu kan bentuk pengagungan saja. Dan Al-Quran perlu diagungkan karena kalamullah, perlu dimuliakan, bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan. Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab, maka Al-Quran adalah paling tinggi. Jadi nggak ada tentang mencium Al-Quran, tidak ada larangan. Dan itu adalah, bahkan para salaf melakukan mencium Al-Quran, mencium mushaf itu ada. Jadi mencium mushaf wajar, mencium. Artinya tidak ada larangan dalam hal ini. Selagi tidak ada larangan, tidak boleh dikatakan itu haram, apalagi dikatakan itu bid'ah. Nah, dengan demikian sudah jelas paparan dari ustadz-ustadz yang mengaku salafi tersebut sangat menolak orang yang mencium mushaf, dan berbeda dengan pendapat dari Buya Yahya yang sangat memahami dalil dan banyak bacaan kitabnya. Dan berikutnya, inilah bukti berupa dalil bolehnya mencium mushaf. Tentu saja dari kitab-kitab ulama dan keterangan dari salaf asli, bukan salaf palsu, dan juga keterangan dari para sahabat. Silahkan disimak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran
Kitab ini disusun oleh As-Suyuti, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, yang dicetak pada tahun 2008 Masehi, pada halaman 543 sampai 544. As-Suyuti berkata, yustahabbu taqbilul mushaf lianna Ikrimah bin Abi Jahl kana yaf'aluhu bil qiyas ala taqbilil hajar, yaitu hajar aswad. Dzakarahu ba'duhum wa li'annahu hadiyatan minallahi ta'ala fasuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis sagir. Sekarang mari kita lihat fatwa ulama lain di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-13. Kitab ini diterbitkan oleh Wizaratul Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah, Kementerian Wakaf dan Urusan-Urusan Islam di Kuwait. Cetakan kedua pada tahun 1988 Masehi, pada halaman 133. Disebutkan di sini dzakara al-Hanafiyah, madhhab al-Hanafi, wa huwa al-masyhur indal Hanabilah jawaz taqbilil mushaf takriman lahu, wa huwa al-madhhab indal Hanabilah, wa ruwiya an Ahmad istihbabuhu lima ruwiya an Umar annahu kana ya'khudhu al-mushafa kulla ghadatin wa yuqabbiluhu, sampai pada kalimat wa kana Utsman yuqabbilul mushafa wa yamsahuhu ala wajhihi. Sekarang mari kita lihat pernyataan yang lain di dalam kitab Hawashi Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Kitab ini disusun oleh Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, pada jilid pertama, yang diterbitkan oleh Matba'ah Mustafa Muhammad pada halaman 155. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, qala Al-Bujairimi wastadalla as-Subki ala jawazi taqbilil mushaf bil qiyas ala taqbilil hajaril aswad wa yadil alim wassalih wal walid idh minal ma'lum annahu, yaitu Al-Quran, afdol minhum, lebih afdol, lebih utama daripada hajar aswad, tangan seorang alim dan soleh, juga tangan orang tua. Inilah dalil akan kesunnahan mencium Al-Quran yang dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, juga Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj.